Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dan berilah dza qurba kerabat, haqqahu haknya kerabat, dengan berbuat baik kepada kerabat dan selalu menyambung tali persaudaraan, wal miskini dan berilah orang miskin, wa ibnas sabil dan ibnu sabil, wala tubadzir dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam infak, tabdiran dengan sangat berlebih-lebihan, tanpa ini di dalam selain taat kepada Allah. Kalau dalam taat itu banyak masalah, tapi dalam perkara mubah tabdir itu enggak boleh. Perkara mubah, apalagi perkara maksiat, sudah mubah saja enggak boleh. Innal mubadzirina, sungguhnya mubadzir, orang-orang mubadzir, orang-orang yang berbuat tabdzir, berlebih-lebihan dalam infak, kanu adanya mereka ikhwanas syayatin, adalah saudara-saudaranya setan. Maksudnya mereka adalah pengikut-pengikut setan, sama amalannya dengan setan sehingga kayak saudara. Karena biasanya saudara dengan saudara itu amalannya sama. Kenapa setan itu mubadzir? Ya, setan itu dikasih umur oleh Allah SWT yang seharusnya dibuat taat kepada Allah, dibuat amal, tetapi malah hari-hari hanya maksiat saja. Seharusnya dia taat malah maksiat, seharusnya itu dia ini mestinya digunakan umurnya itu untuk dakwah, tetapi malah digunakan untuk kesesatan dan mengajak kesesatan. Itu perbuatan setan, sehingga menghambur-hamburkan umur yang diberikan Allah kepadanya ini dihambur-hamburkan begitu saja untuk perkara maksiat. Demikian juga orang-orang mubadzir dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya rizki itu dapat diinfakkan untuk perkara taat, hanya diinfakkan untuk beli pulsa HP. Nah, kira-kira. Kalau pelajari jangan nggak ada manfaatnya sama sekali, betul ya? Nah, tabdzir yaitu itu contohnya saudaranya. Saudaranya siapa? Ya embuh, nggak ngerti. Nah, maka itu hendaknya itu hati-hati, perkara mubah saja urusan tabdzir itu tidak boleh, apalagi perkara haram, menghambur-hamburkan umur, menghambur-hamburkan apa itu harta. Wa kana dan adalah asyaitonu syaitan li rabbihi kepada Tuhannya kafuron, sangat-sangat tidak mensyukuri nikmat Allah. Setan itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Dikasih nikmat umur tidak disyukuri, dikasih nikmat panjang umur tidak disyukuri, dikasih nikmat banyak nikmatan yang berikan Allah kepada setan, tapi setan tidak bersyukur. Maka akhirnya setan nanti masuk neraka yang paling dalam. Lah saudaranya embuh, pikir sendiri. Wa imma tu'ridhanna, dan ada kalanya kamu menolak anhum dari mereka, berpaling anhum dari mereka, maksudnya tidak bisa memberi. Kalau orang itu bisanya kasihlah, berinfaklah kepada sanak kerabat, orang miskin, ibnu sabil. Nah, jangan kamu infakkan hartamu kepada perkara-perkara yang sia-sia. Nah, kalau mau infak-infakan ini enggak sia-sia, kepada sanak kerabat, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil. Ini infak yang tidak sia-sia. Tapi kadang-kadang orang itu kan enggak punya juga. Kalau kamu enggak punya, maka kamu berpaling dengan mereka. Kemudian kasih apa itu, kalau Nabi dulu begini, kalau enggak punya, maka Nabi berjanji, iya nanti kalau aku sudah punya tak kasih. Nah, dan Nabi seperti itu. Ibtigha rahmatin, karena mencari rizki, mirabbika dari Tuhanmu, tarjuha yang kamu harapkan datangnya rizki itu, rahmat itu. Jadi masih aku tak, nanti belum punya, aku tak cari duit dulu. Nanti kalau sudah punya tak kasih. Nah, ini. Bakul maka berkatalah lahum kepada mereka,
yaitu kepada sanak kerabat miskin ibnu sabil. Qaulan dengan perkataan maisuran yang lembut, yang mudah, gampang, yang enak didengar. Bukan enak aja, minta tok aja kamu itu. Loh, jangan bilang begitu. Paham? Karena kamu memberi itu kamu nggak rugi. Paham tak? Nah, kamu memberi itu nggak rugi. Kamu itu lagi didatangi seseorang kayak ini, Tuan mau nyelengi di akhirat enggak? Enak aja, saya enggak mau nyelengi lah. Lagi maka begitu. Bodohlah kita kalau bicara seperti itu. Betul enggak? Nah, jadi kalau ada orang minta atau kita mau ngasih atau itu justru belum punya aku. Nanti kapan-kapan aku mau cari dulu, nanti aku pengen nabung untuk akhirat, tak kasihkan kamu. Nah, itu karena ngasih orang itu nabung untuk akhirat. Apalagi ngasih kerabat. Kalau ngasih kerabat itu diantara fadilahnya adalah di samping menolong adalah menyambung tali persaudaraan. Dan menyambung tali persaudaraan itu akan disambung oleh Allah, akan disambung dengan rahmatnya Allah. Maka Allah itu mempunyai makhluk yang digantung di aras sana. Makhluk itu namanya Rahim, kerabat. Namanya sama, namanya Rahim. Si Rahim ini berkata, man wasolani wasolahullah, man qata'ani qata'ahullah, katanya. Barang siapa menyambung aku, semoga Allah menyambung dia dengan rahmatnya. Barang siapa memutuskan aku, Rahim, persaudaraan, kekerabatan, maka semoga Allah memutuskan dia dari rahmatnya. Hati-hati ya. Jadi kalau kita nyambung tali persaudaraan, kita dapat doanya si Rahim tadi, sehingga kita disambung dengan rahmatnya Allah SWT terus. Jadi haknya coba kamu lihat, adalah kurba ini lebih didahulukan daripada miskin dan ibnu sabil, saking pentingnya kerabat itu. Kerabat itu penting, makanya itu harus difikirkan. Kerabat itu penting, keluarga kita itu penting. Karena keluarga itu kalau mereka ini bersatu, kemudian mereka ini merjuangkan agama semuanya, Masya Allah, bisa dibayangkan. Kayak mesin perjuangan itu langsung bergerak. Coba kalau kita bayangkan, di situ ada keluarga. Laki-lakinya itu ada 4 saja, udah. Laki-lakinya ada 4. Ya, 3 aja lah, laki-lakinya ada 3. 4 bulan pertama, laki-laki pertama keluar fisabilillah. Nah, dia datang ke rumah, laki-laki yang kedua keluar fisabilillah. Yang kedua datang, laki-laki yang ketiga keluar fisabilillah. Udah, seperti itu. 4 bulan, 1 tahun. Nanti setelah yang ketiga, baru lagi yang pertama lagi. Nah, 4 bulan awal, itu laki-laki pertama, 4 bulan kedua, laki-laki yang kedua, 4 bulan yang ketiga, laki-laki yang ketiga. Coba, akhirnya apa? Mesin dakwah itu bisa berjalan dengan apa? Dengan wujudnya kerabat yang satu hati. Nah, penting nih. Nah, kalau sudah dakwah sudah jalan seperti itu, kayak apa itu? Jadi, nah inilah rumah, jadi rumah para sahabat itu gitu. Sehingga muncul dari dalamnya yaitu anak-anak yang soleh, yang hebat, pejuang-pejuang yang hebat. Tapi hari ini masih sedikit wujudnya seperti itu. Tapi bukan mustahil untuk diwujudkan. Nah, itu perkara mungkin kan? Ya. Dan perkara mungkinnya adalah kun, itu saja jadi sama Gusti Allah. Allah berkehendak, maka jadi. Kita minta kepada Allah, Allah akan jadikan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wala taj'alan, janganlah kamu jadikan yadaka tanganmu maghlulatan terbelenggu ila unukika ke leher kamu, maksudnya tidak mau infak. Wala tabsutha, dan janganlah kamu lebarkan, kamu apa sih ini? Bentangkan tangan kamu di dalam infak kulal basti dengan selebar-lebarnya. Fataqauda, maka jadilah kamu maluman, tercela, mahsuron, rugi, tidak punya apa-apa lagi. Jadi orang itu juga tengah-tengah juga infak. Dalam infak itu juga tengah-tengah, agama mengajari seperti itu.
Nanti kalau terlalu sedikit, kamu nggak punya amal. Sehingga hartamu hanya terbuang nanti di dunia ini, nggak nyampe ke akhirat. Kalau terlalu banyak habis-habisan, kamu nggak punya modal, sehingga nggak bisa punya duit lagi. Jadi akhirnya apa? Quran mengajari tengah-tengah. Jadi setiap tengah-tengah itu baik. Maka Nabi itu berkata saddidu wa qaribu. Pertama kali saddidu, untuk membuat kita istiqomah dalam amal pun juga ambil tengah-tengah dulu. Saddidu, sedengan, tengah-tengah kira-kira. Sholatnya sekian, belajarnya sekian, baca Al-Qur'annya sekian menit, semua ditata. Nanti kalau sudah istiqomah beberapa hari itu atau beberapa bulan, ditingkatkan lagi, wa qaribu, baru meningkat sedikit, ditingkatkan sedikit. Sampai orang itu bisa membaca Al-Qur'an 5 juz setiap hari, 10 juz setiap hari. Itu dari sedikit demi sedikit. Pengen kuat, jangan ngangkut serat 100 kilo dulu. Angkatlah 1 kilo. 1 kilo sudah kuat, 1,5 kilo, 1,5 kilo sudah kuat, 2 kilo. Angkat-angkat, tangannya jadi kuat, tubuhnya jadi kuat, sedikit demi sedikit karena ditingkatkan. Baru pertama kali langsung ngangkat 50 kilo namanya itu. Besoknya sudah sakit, tangannya seperti cepot itu samanya. Kapok, sudah nggak mau angkat lagi. Ternyata gini. Demikian juga amal. Pertama kali amal habis-habisan, mulai ba'da isya sampai subuh, itu selama setahun kapok, nggak berani sholat tahajud lagi. Nah, karena apa? Karena nggak pakai tertib. Nabi katakan saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu, sedengan dulu, kemudian baru meningkat. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, yabsutu, beliau membentangkan ar-rizqa, rizki, liman, bagi orang yashau yang Allah kehendaki, wa yakdir, dan Allah menyempitkan, membatasi. Innahu, sungguhnya Allah, karena adanya Allah, innahu, sungguhnya Tuhanmu, karena adalah adanya Tuhanmu, bi ibadihi, kepada hamba-hambanya, khabiran, maha waspada, basiran, lagi paha melihat, mengetahui segala apa yang ada di dalam hati. Khabir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asbihim sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.